Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di video pembelajaran seni budaya. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari materi ragam hias pada video sebelumnya. Tapi sebelumnya, dalam perjalanan belajar dan mengerjakan tugas seni budaya bab ragam hias, pernahkah kalian berpikir apa sih sebenarnya beda dari batik dan ragam hias? Apakah sama saja ataukah berbeda? Berdasarkan pengertiannya, batik merupakan cara pembuatan khusus dengan menggunakan malam pada kain dan menggunakan pewarna dengan urutan tertentu. Sedangkan ragam hias merupakan motif yang digambarkan di dalam batik. Jadi, batik merupakan tekniknya. Jadi, batik itu bukan motif tapi merupakan teknik atau cara kita berkarya, yaitu dengan membatik. Sedangkan ragam hias adalah motifnya. Jadi dengan teknik membatik menghasilkan kain batik yang di dalamnya terdapat motif ragam hias. Tapi kan biasanya motif batik itu berulang-ulang motifnya. Mengapa bisa begitu? Motif di dalam kain batik biasanya merupakan motif ragam hias yang diulang-ulang. Jadi kalian tahu ya, apa hubungan antara batik dan juga ragam hias? Setelah kalian selama ini sudah belajar tentang motif ragam hias, kalian pasti menyadari bahwa jenis-jenis dari motif ragam hias itu sangat beragam. Jadi sebenarnya apa saja sih jenis-jenis motif ragam hias? Kita pelajari yuk. Luar kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu membuat ragam hias yang terinspirasi dari alam, terdapat beberapa jenis motif lain yang bukan diambil dari alam. Jenis ragam hias yang ada di Indonesia umumnya meliputi ragam hias ornamen floral, fauna, geometris, dan figuratif. Yang pertama, motif floral atau vegetal. Motif ini menampilkan ornamen-ornamen yang menyerupai tumbuhan-tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Yang kedua, motif fauna atau animal. Motif fauna adalah gambar hias yang distilasikan dari berbagai binatang. Dalam motif tradisional Nusantara, biasanya motif ini dipadukan dengan motif flora dan bentuk geometris juga. Yang ketiga, motif geometris. Motif geometris adalah gambar hias yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Berbagai motif-motif sederhana itu dapat diatur dengan pola yang teratur dalam irama pengulangan yang dinamis sehingga menghasilkan ragam hias yang estetis. Yang keempat, motif figuratif. Motif figuratif adalah hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dengan penggayaan tertentu, seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Nah, kita sudah belajar tentang berbagai jenis motif yang berkembang di Nusantara. Tapi, apakah kalian sadar bahwa motif-motif tersebut sebenarnya membentuk pola tertentu? Coba kalian bandingkan dua gambar berikut ini. Kedua gambar berikut ini sama-sama terlihat selaras, seimbang, dan adanya kesatuan. Tapi apa yang membedakan ya? Yang pertama adalah pola simetris. Pola simetris adalah pola penggambaran dua bagian yang sama dalam penyusunan. Pola tersebut meletakkan fokusnya di tengah dan meletakkan unsur-unsur lainnya di bagian kiri dan kanan, atau atas dan bawah. Pola asimetris adalah komposisi benda atau objek yang fokusnya tidak hanya di tengah. Paduan unsur di bagian kiri dan kanan atau atas dan bawah tidak harus sama, namun tetap memancarkan keseimbangan. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang teknik menggambar ragam hias. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik stilasi. Sebenarnya tidak hanya teknik stilasi yang diterapkan saat membuat ragam hias. Ada beberapa teknik lainnya yang tidak kalah menarik dari teknik stilasi. Mari kita pelajari. Yang pertama, teknik stilasi. Stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Yang kedua, teknik deformasi. Deformasi adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya
menjadi sesuatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Yang terakhir adalah teknik distorsi. Distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dan juga mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Oke, cukup sekian video kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.